Halo guys, lo lagi channel Faras. Kali ini bahas ini HP udah setahun ya, dari Februari tanggal 11 sampai ya setahun lah. Setahun 11 Februari 2024 sampai 11 Februari 2025. Sebelum ke kontennya, semoga sehat selalu karena keluarga menunggu di rumah. Enjoy kontennya, hati di jalan. Dan sekarang musim hujan dan menentu ya, sakit juga gitu, dijaga makannya juga. Lanjut bahas ini iPhone 13 2024 gue beli. Kalau menurut produksiannya itu 2022 gitu, yang mana udah nggak green screen sih ya menurut ini, mudah-mudahan sih ya. Kalau lihat dari garansinya sih harusnya habisnya sekarang gitu. Terus dia dapet Apple gitu. Nah udah habis tuh, udah habis limited garansinya tuh, udah habis juga apa namanya ininya apa, udah habis, bukan udah habis ya, Apple ini juga udah habis apa, Apple musiknya ya gitu, nggak gue pakai. Dapat Apple itu juga. Selanjutnya kenapa gue beli ini ya, karena sesuai budget juga kan kayak gitu. Kalau dibilang pengen sih pengennya Pro gitu, G15 Pro gitu kan, cuma ya ada rezekinya ini udah sekalian. Setahun pemakaian yang gue keluhin adalah apa ya, baterai sih ya. Bulan September gue inget banget tuh, bulan September itu di 99, sekarang di 90 gitu ya. Setahun 10% sih ya oke sih ya, cuma gue kadang bingung aja sih ya. Bulan November tuh waktu gue di Sumatera seminggu itu turun 2% jadi 97. Desember turun 1%, kemarin 2% tuh. Padahal gue udah ganti case bolak-balik tuh, karena apa ya, panas banget kan. Cuma di sisi lain ganti case itu tuh apa, kalau pakai yang bumper bukan bumper sih, pakai case yang gue pakai Nilkin itu tuh tebel sih, enak gitu, lebih ngelindungin HP lah. Cuma yang gak enaknya agak panas sih gitu, makanya gue ganti bumper adalah buat ngurangin panasnya itu loh. Tujuannya seperti itu, nggak taunya sama ngurangin BH-nya itu, battery health-nya itu loh, kesehatan baterainya. Nggak taunya ya sama aja gitu. Terus kalau buka YouTube tuh aduh panas banget gitu, lemot banget gitu, ngaco banget. Tadinya nggak ke-update, tiba-tiba ke-update, gue nggak tahu kenapa nih. YouTube-nya kalau nggak salah sih nggak sengaja ke-update ya guys gitu. Ya udah, nggak taunya jadi panas HP, jadi anget. Yang HP sekarang ngerekam ini sampai nge-lag, sampai force close gitu loh, nutup sendiri itu dari iPhone 8. Terus apa lagi ya, tahun lalu itu gue beli 11 juta. Sekarang harga kemarin gue cek itu 8,9 tergantung pengiriman di Jabodetabek ya. Biasanya tambah 200 itu tuh same day gitu biar cepat kan. Terus pas pengiriman itu juga tahun lalu itu tuh nggak dikasih tahu ke kurir instannya. Kenapa? Karena kalau waktu pas gue chat nggak di hal yang tidak diinginkan lah, seperti dimalingin atau dibawa kabur atau segala macam. Ini berdasarkan fakta di lapangan ya guys gitu. Karena mungkin bisa kalian lihat juga di luaran sana tuh banyak paket udah kirim, udah sampai, tiba-tiba udah sampai aja gitu. Oh teman gue pernah pokoknya berapa ya, tahun lalu ya, lupa gue. Dia pesan bukan pasta, dia pesan liquid vape, tiba-tiba sejam kemudian udah sampai, terus duitnya hilang. Duitnya ya hilang gitu, padahal barang belum sampai gitu, nggak bisa diretur segala macem. Itu liquid vape itu yang kecil aja, nggak tahu yang lainnya kayak gitu. Maksudnya nggak tahu HP atau laptop, banyak kejadiannya, bisa di searching aja di YouTube, di Google kayak gitu. Belum lagi ya gitulah kurang lebihnya, entah dicolong, entah dimaling, entah apa, sama aja sih sebenarnya. Terus lanjut, ini tempered juga udah setahun sih ya, masih aman banget nih guys. Kok bisa diperhatiin nih, masih mulus aman. Cuma ini tuh pas dari pas masang tuh emang kayak bergelembung gitu loh. Cuma aman sih, nggak ada retak segala macam, aman. Gue tadinya pengen ganti yang privasi gitu loh,
Cuma pas dilihat kayaknya sayang sih, cuma ya udahlah gitu. Terus kelebihannya adalah ini gede sih ya, HP-nya sih 6,1 kan. Sebenarnya agak kegedean sih, cuma nggak tahu kenapa agak pas ya, cuma ya gitu, oke aja sih, fine. Terus agak berat ya sih kalau menurut gua, agak pegel sih lumayan tangan, nggak tahu ya kan, makanya versi yang 14 Pro ke bawah itu kan banyak dikomplain kan agak berat bahannya kan, makanya dikeluarinnya. Yang gue tahu nih 15 Pro itu titanium karena mengurangi bobotnya itu. Lanjut, kameranya cukup oke. Biasanya gue pakai ngevlog ini iPhone ini, terus kirim ke MacBook gitu atau ke iMac di AirDrop gitu, cepet juga kan gitu. Udah pada kalau drive segala macam kan agak lama dan ribet ya gitu. Kalau misalkan pakai Android baru mau nggak mau sih harus gue kirim pakai Android gitu, feed drive lah gitu guys. Terus apalagi ya, palingan kekurangannya adalah kalau nggak pakai case adalah ini nih kan, karena kameranya ini kan apa nyerong gini ya, jadi kalau megang nih bebekas terus gitu loh guys tuh. Mudah-mudahan sih kelihatan ya, bebekas gitu loh tuh, bebekas gitu sidik jari gitu guys. Jadi harus sering dibersihin biar nggak kameranya butek. Cuma ya kalau misalkan suka pakainya bumper ya harus dibersihin. Tapi kalau sukanya pakai case, kayaknya sih biasanya case itu di sini nih ngelindungi lebih tebel gitu. Oh iya, ini udah pasang tempered, ini udah pasangin jenis tempered juga buat ngelindungin lah gitu kan. Terus by the way ini warna birunya hampir sama ya sama kayak warna HP-nya, hampir mirip lah. Di dalamnya midnight blue di dalam ini. Terus pas gue beli itu November lalu sih, so far so good ya. Bumpernya ini gue tadi mau pesan hitam tapi kosong adanya ini, ya udah nggak berharap banyak gitu. Terus bumpernya ini juga sekarang kayak apa review bumpernya guys. Bumpernya ini karet nih, pandai buka sering karetnya nih, buka bumpernya ini akan getas sih dia nih gitu, ini akan getas gitu, dan bukanya agak ribet guys gitu. Ini karet ya by the way, bumpernya nih. Ini gue dengan disponsori, gue dapatnya oke juga, harganya 150-an ya gitu. Ini karet jadi oke lah gitu. Ini biasa gue kotor di sini nih, di sini nih lu pasti kotor nih, sama di sini gitu. Kalau keseringan copot bumpernya itu tergantung tipenya, biasa aluminium pakai busa gitu tuh udah pasti bezelnya tuh baret udah pasti tuh gitu. Apalagi bahasin iPhone 13 ya, ini masih di iOS 17.3 iya 17.31. Kenapa nggak gua naikin apa ya, dulu tuh gue sering banget naikin tapi malas aja gitu, karena banyak dulu tuh pas zamannya iPhone 6 tuh iOS-nya banyak ngebug lah, inilah itulah. Jadi gue agak jarang sih ya, kecuali misalkan beli second gue naikin iOS, aman nggak sinyal segala macam kan, karena kan regulasi Indonesia kan harus membayarkan pajak ya untuk keluarin sinyalnya gitu. Kalau yang dari luar ya, kalau yang resmi luar dari luar negeri gitulah gitu. Apalagi ya so far so good, masih berfungsi normal tuh semuanya, speaker, stereo, telepon. Terus ini Truton juga masih ada, ini bukan dijual ya segala macam. Ini gue lebih ke setahun pemakaian, review apakah ada kendala. So far so good, masih aman banget, masih enak banget. Kabelnya pun juga nggak gue pakai, dia situ lightning gitu. 14 Pro ke atas tuh masih ya, yang ganti tuh yang 15 ke atas ya gitu. Apa ya paling nggak ada lagi sih keluhan gue ya, paling itu sih. Paling keluhan gue nih ngecasnya agak lama sih ya, bisa 3 jam gitu walaupun pakai cas 65 masih USB A ya. Gue nggak tahu kenapa lama gitu, jadi harus di airplane kayak gitu. Pernah gue setiap ngecas tuh pasti turun bulan Desember lalu sama Januari kemarin tuh turun 1%, 2% aja ya. Jadi kepikiran, cuma ya udahlah, namanya barang dipakai kan, ada rezeki terganti lagi gitu. Ya hasilnya juga kameranya gue agak bingung sih ya, bingung kenapa
dibanding 12 yang kemarin gue punya kayaknya agak downgrade ya kameranya ini. Kalau dari hasil malamnya sama hasil perbandingan kamera malamnya ya, menurut gue kayaknya hasilnya downgrade deh. Kalau gue lihat kemarin hasilnya bagusan 12 ya, sama video mode malamnya kalau nggak salah ya. Kayaknya agak downgrade sih menurut gue nggak tahu kenapa ya, mungkin ada user 13 lainnya gitu, kayak gitu ya. So far so good lah, kayak gitu, nggak ada keluhan segala macem. Kebanting bukan sengaja dibanting, lebih tepatnya nggak agak sengaja kebanting pun nggak ada sih ya, maksudnya ada cuma yang nggak sengaja ya. So far so good tuh masih gitu. Ini tempernya hitam, ini hitam. Kenapa gue pakai ring? Males aja sih, maksudnya kayak nahan lensa biar maksudnya hasilnya tuh nggak maksimal gitu, hasil foto segala macam gitu guys. Jadi ya menurut gue so far so good ya, sama kayak iPhone 8 inilah yang suatu saat akan gue bakal bahas juga di konten kayak gitu ya. Gue sehari bisa berapa kali ngecas ya, biasanya gue maksimalin ya, misalkan 20% tuh, misalkan kayak gue kerja segala macem, lagi ada proyek segala macem tuh, misalkan jam 3 jam 4 masih di luar belum kayak balik nanti itu pasti gue langsung gue lower mode sore gitu. Misalkan jam 4 sore gue lower mode langsung gue cas gitu. Tapi sekarang ini semenjak BH nya lumayan turunnya itu, misalkan gue saat 2 kali ngecas nih, misalkan pagi misalkan ini kan belum ngecas nih, sekarang belum ngecas, terus gue besok pagi ada kerjaan ya udah gue lower mode atau nggak gue airplane gitu. Karena kenapa ya, karena gue nggak tahu kenapa jadi ngedrainnya tuh lumayan banget gitu. Kayak misalkan gue naikin iOS takutnya ngelemot atau segala macem kan, jadi ya udahlah gue stay di sini aja gitu. Ini kalau pribadi sih ya kayak gitu. So far so good, ya udah masih berfungsi normal, aman jaya ya. Paling segitu paling ya videonya guys, kurang lebihnya. Sama HP-nya, case-nya ini juga oke banget. Gue nggak dari sponsoring, nggak dari endorse atau EBA apa brand ambassador. Ini gue sebejujur mungkin, sebisa mungkin ya gitu. Terus ini case-nya menurut gue sih enak sih ya, apa bumpernya ini tipis gitu, terus dalamnya karet gitu, warnanya oke. Kemarin gue sih nyari di officialnya sih nggak ada jual gitu. Kotek ini apa kotek ini ya, nggak tahu lah gue gitu. Gue suka pakai bumper sih ya dari dulu, cuma nggak sukanya pakai bumper tuh kalau pas tuh baret gitu. Nah kalau ini nih beda nih, bahannya karetnya lumayan tebal nih guys gitu, dia dilapisin gitu tuh gitu guys. Ya udah sekian aja konten apa videonya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Ini nggak ada pihak menjatuhkan, menjelekkan segala macam, ini jujur murni, bagus bilang bagus, kurang bilang kurang kayak gitu. Apabila suka kontennya jangan lupa di like, di subscribe, di share, dibagiin, terus di kolom komen juga. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.